Pada akhir pekan Valencia Grand Prix, terjadi pencurian mengejutkan di padok MotoGP. Sebuah sepeda custom milik Jorge Martin, juara dunia 2024, berhasil dicuri dari motorhome-nya. Nilai sepeda tersebut diperkirakan antara 15.000 euro sampai 20.000 euro, bukan sepeda biasa, melainkan dari merek Pinarello dan hanya sedikit unit yang dibuat. Sepeda ini biasa digunakan Martin untuk latihan karena ia dikenal sebagai penggemar bersepeda. Pencurinya pun tak kalah mencengangkan. Seorang pria 44 tahun yang berhasil menyusup ke padok dengan menyamar sebagai mekanik dari tim KTM, mengenakan seragam KTM untuk melewati pemeriksaan dan lalu berkeliling di antara truk tim tanpa dicurigai. Aksi itu terbongkar setelah pihak berwenang di Spanyol menelusuri jejak pelaku lewat rekaman CCTV. Pelaku sempat terekam di sebuah SPBU tidak jauh dari sirkuit, masih mengenakan seragam KTM dan membawa sepeda hasil curian yang akhirnya mengarah ke penangkapannya di kediamannya di Madrid. Pelaku ternyata bukan orang baru, ia sudah memiliki catatan kriminal panjang, termasuk kasus pencurian sebelumnya, dan sedang diselidiki atas dugaan pencurian mobil dari dealer. Dilaporkan bahwa pelaku baru saja keluar dari penjara sebelum beraksi. Sebagai akibatnya, sepeda custom milik Martin akan dikembalikan. Namun, kejadian ini memicu kekhawatiran soal keamanan di pedok MotoGP. Bagaimana bisa seseorang menyusup dengan mudah hanya dengan seragam tim? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari MotoGP terkait insiden ini. VR46 Racing Team menyuarakan kekhawatiran serius terhadap performa tim mereka di musim MotoGP 2025, menyusul penampilan yang sangat fluktuatif dari dua pembalap andalan, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli. Meskipun keduanya memiliki materi motor yang sepadan, Di Giannantonio membesut Ducati GP25, sedangkan Morbidelli tetap dengan GP24, hasil yang mereka tunjukkan jauh dari stabil. Morbidelli, walaupun dia sempat beberapa kali menembus top 5, terutama di awal musim, performanya juga sering memburuk. Morbidelli bahkan sempat absen 2 balapan karena cedera di bahu dan di GP Valencia mengalami masalah lagi. Di sisi lain, Di Gia memang sempat mengoleksi 4 podium sepanjang musim 2025. Tapi dari 21 balapan, hanya 7 kali ia berhasil finish di posisi 5 besar, kurang dari sepertiga balapan. Alhasil, musim ini dinilai sebagai roller coaster bagi Di Giannantonio, antara peluang podium dan kehilangan jejak gara-gara konfigurasi motornya. Manajer tim, Pablo Nieto, menegaskan bahwa ketidakkonsistenan ini adalah masalah besar. Meski motor mereka dari Ducati tergolong kompetitif, VR46 belum bisa bersaing di level elit secara konsisten. Nieto menyampaikan bahwa target ke depan bukan cuma podium sesekali, tetapi menembus top 5 secara stabil, sebuah standar yang butuh kerja keras pada setup motor dan pemahaman teknis yang lebih dalam. Pada tes privat di sirkuit Jerez pekan lalu, KTM menjalankan mesin 850cc generasi 2027 di trek. Pertama kali mesin dengan kapasitas tersebut dipacu dalam kondisi nyata. Bos KTM, Pete Beirer, mengungkap bahwa tim penguji merasa sangat terkejut oleh waktu putaran yang tercatat, disebut sebagai sangat terhormat meskipun angka pastinya tak diungkap. Tes ini menggunakan prototipe tanpa perangkat ride height, sesuai regulasi baru 2027, dan diyakini memakai ban dari pemasok resmi yang akan berlaku nanti. Pengujian mesin ini adalah langkah penting menjelang perubahan regulasi besar MotoGP di 2027. Dari mesin 1000cc ke 850cc, diberlakukannya pelarangan ride height devices serta penyederhanaan aerodinamika. Bagi KTM, merek yang belakangan sempat diragukan apakah akan melanjutkan kiprahnya karena krisis finansial, tes ini jadi sinyal kuat bahwa mereka tetap berkomitmen pada MotoGP. Dengan hasil tes yang memuaskan, desain dan konsep 850cc mereka dianggap bekerja di trek, yang berarti proyek 2027 bisa lanjut tanpa hambatan besar. Mesin 850cc milik KTM pertama kali dihidupkan di dyno pada Oktober 2025 sebagai tahap awal pengembangan. Tes di Jerez dilakukan oleh dua penguji, Pol Espargaro dan Dani Pedrosa, menunjukkan bahwa KTM ingin memastikan performa dari perspektif pembalap pro. Meski detail seperti jumlah lap atau sektor waktu tidak diungkap, respons dari tim cukup positif. Dan hasil ini disebut sebagai konfirmasi dari usaha besar yang telah dilakukan. Menurut laporan terbaru dari media otomotif internasional, sirkuit Istanbul Park yang sudah lama absen,
baik dari kalender MotoGP maupun Grand Prix motor kelas dunia, kembali mendapat peluang besar untuk menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 2027. Sirkuit itu sebelumnya menjadi tuan rumah MotoGP sebanyak 3 kali antara tahun 2005 hingga 2007. Sejak saat itu, tidak ada balapan MotoGP yang digelar di sana. Sementara itu, kehadiran Toprak Razgatlioglu, pembalap Turki yang akan berlaga di MotoGP mulai 2026, dianggap sebagai faktor penting yang bisa mendorong kembalinya MotoGP ke Turki. Ada aspal baru di sana, semuanya sudah siap. Jika MotoGP menyatakan kami akan datang tahun depan, maka semuanya akan dipersiapkan, kata Toprak via Speedweek. Toprak sendiri menyatakan bahwa 2027 akan menjadi tahun paling pas bagi balapan MotoGP di Istanbul Park, bukan di musim perdananya ketika dia berharap bisa meraih podium di balapan kandangnya. Meski absen dari MotoGP, sirkuit ini sempat menyambut ajang Formula One lebih lama, dari 2005 hingga 2011, lalu kembali singgah saat pandemi pada 2020 dan 2021. Kini, setelah dilakukan perbaikan aspal dan pembaruan fasilitas, Istanbul Park dianggap telah memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah kejuaraan motor tertinggi jika promotor dan penyelenggara setuju. 2026 menjadi debut Toprak di MotoGP bersama tim Pramac Yamaha. Ini memberi momentum besar agar balapan home race di Turki bisa terjadi dengan penonton lokal dan atmosfer meriah. Dengan regulasi baru, 2027 dianggap sebagai waktu ideal untuk relaunch MotoGP di Istanbul, memberi peluang sirkuit dan promotor menyesuaikan diri setelah satu musim penuh adaptasi. Faktor komersial dan daya tarik lokal juga akan meningkat jika ada pembalap Turki di kelas utama. Hal ini bisa mendongkrak popularitas dan minat penonton dari kawasan Eropa Asia. Jack Miller mengakui bahwa Yamaha YZR M1 sebenarnya tidak cocok dengan gaya balapnya, terutama jika melihat karakter motor di atas kertas. Meski begitu, Miller mengatakan bahwa sepanjang musim 2025, ia dan tim berhasil membuat M1 bekerja dan menemukan cara agar motor tersebut tetap kompetitif. Miller datang ke Yamaha setelah bertahun-tahun membalap dengan Honda, Ducati, dan KTM. Perubahan karakter motor membuat adaptasinya tidak mudah. Namun, performanya tetap stabil dengan beberapa hasil 10 besar, termasuk finish terbaik di posisi kelima. Karena progres tersebut, Miller pun mendapatkan perpanjangan kontrak untuk 2026, meskipun Yamaha akan beralih ke mesin V4 musim depan. Ia optimistis bisa kembali beradaptasi dan berharap mesin baru itu memberi peluang lebih besar untuk tampil kuat.